Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, hari ini Ustazah bisa mengajar kalian, bisa bertemu kalian, tapi lewat video. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kabarnya semuanya hari ini baik-baik saja ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan ini Ustazah mau memberi kalian materi baru. Alhamdulillah kemarin bab 1 semuanya udah selesai. Semoga semuanya paham apa yang disampaikan oleh Ustazah. Sekarang Ustazah akan menjelaskan kepada kalian materi baru bab 2, yaitu menyampaikan kritik dan tanggapan. Ada yang sudah membaca dari teks tanggapan ini? Semoga aja kalian udah baca di buku ya, di buku kalian masing-masing. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering menyimak atau mendengar dari berita, televisi, surat kabar, radio tentang permasalahan kita sehari-hari. Contohnya tentang politik, tentang lingkungan kita, atau yang lagi viral sekarang tentang COVID ya mungkin. Nah, dari berita tersebut atau permasalahan tersebut, apakah kita cuma masak bodoh aja? Apa sih COVID ini? Tahu ah. Tahu deh. Masa cuma gitu aja? Pasti kita juga punya tanggapan atau pemikiran tersendiri dari permasalahan tersebut. Biasanya teks tanggapan ini bisa bersumber bukan cuma dari berita aja, televisi, tapi juga bisa dari karya sastra. Contohnya dari novel, puisi, pertunjukan. Nah, dari karya tersebut kita juga bisa membuat teks tanggapan sendiri. Sekarang Ustazah akan menjelaskan apa sih pengertian dari teks tanggapan. Teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritikan terhadap suatu hal, baik dari masalah lingkungan, kondisi sosial, keragaman budaya, maupun masalah lainnya. Jadi, kalau ada masalah, kita memberi tanggapan atau kritikan dari masalah tersebut, bukan cuma diam aja dan melihat. Teks tanggapan kritis ini biasanya juga digunakan pada forum, rapat atau organisasi tertentu. Nah, contohnya kita pada perkumpulan rapat atau diskusi. Di situ pasti ada yang jadi narasumber atau moderatornya. Terus kalian sebagai anggotanya. Di situ kalian sebagai anggota juga dituntut untuk menanggapi dari apa yang dijelaskan narasumbernya tersebut. Nah, kalian harus menyimak dan menanggapi, menganalisis dari apa permasalahan tersebut. Apakah kita setuju atau tidak? Terus kalau kita juga menanggapi harus sopan, harus baik-baik juga. Gak boleh emosi. Kalau kita emosi dalam perkumpulan tersebut, maka tanggapan kita juga akan menjadi perdebatan, malah menjadi permusuhan, ramai. Makanya kalau menanggapi juga harus sopan santun dan baik. Apa sih tujuan dan fungsi dari teks tanggapan ini? Tujuan teks tanggapan yaitu untuk menanggapi pesan yang ada di dalam teks. Nah, biasanya pada teks tanggapan tersebut, kita menanggapi pesan yang disampaikan dari isi tanggapan tersebut.
Bagus gak? Terus fungsinya dari teks tanggapan kritis yaitu untuk mengkritik suatu berdasarkan fakta, data, serta alasan yang bisa meyakinkan orang lain mengenai pendapat yang disampaikan. Jadi fungsinya kita juga bukan hanya merut aja, tapi kita juga untuk mengkritik dari suatu persoalan tersebut. Kalau kita nggak paham atau kurang setuju, kita boleh mengkritik dari permasalahan tersebut. Tapi mengkritiknya juga kita harus mempunyai alasan tersendiri. Nggak boleh cuma asal, pokoknya saya nggak setuju. Nah, tapi nggak ada alasan. Itu namanya bukan kritikan atau tanggapan. Nah, jadi harus punya alasan dan fakta atau data yang sesuai. Nggak boleh opini, nggak cuma ngawur aja, tapi harus sesuai fakta dan alasan. Paham untuk fungsi dan tujuannya? Terus kalau kita menanggapi, bukan hanya asal aja, kita juga harus menyimpulkan dulu. Apa sih permasalahannya? Gimana ya caranya? Yang pertama, dalam teks tanggapan kita harus membaca terlebih dahulu dari awal sampai akhir biar kita tahu isi permasalahannya itu apa sih. Bukan hanya dari paragraf awal, ini kok gini sih, pokoknya saya nggak setuju. Nah, itu nggak baik. Nah, jadi kita harus baca dari awal sampai akhir atau menyimak berita dari awal sampai akhir itu tentang apa sih. Nah, baru yang kedua yaitu kita harus mencari gagasan pokok atau ide utamanya. Nah, jadi permasalahannya tadi itu tentang ini ya. Nah, kita harus tahu ide pokoknya. Baru yang terakhir, menyimpulkan isi permasalahan tersebut dari awal sampai akhir. Oh, ceritanya seperti ini, baru gagasannya ini. Oh alah. Nah, jadi kita menyimpulkan. Habis menyimpulkan, baru kita kasih tanggapan. Kalau cuma dari awal atau baca akhirnya aja, terus kita kasih tanggapan, itu nggak bakal bagus itu. Setelah itu, apa sih ciri-ciri dari teks tanggapan kritis itu? Ciri-cirinya yang pertama yaitu bahwa teks tanggapan kritis itu pasti memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita dengan disertai fakta yang akurat dan alasannya. Jadi Ustazah tadi udah bilang kan bahwa teks tanggapan itu harus fakta dan sesuai data. Terus juga ada alasan tersendiri. Bukan cuma asal. Yang kedua, kalau teks tanggapan itu mempunyai 3 struktur. Apa aja sih? Struktur teks tanggapan yang pertama yaitu evaluasi, yaitu bagian pertama dalam teks tanggapan yang berisi pernyataan umum tentang apa yang disampaikan penulis dalam teks. Nah, biasanya kalau evaluasi ini menjadi bagian kerangka pertama dalam teks. Nah, biasanya ini juga berisi seperti pendahuluan. Di situ penulis menjelaskan tanggapannya dulu, pernyataan umumnya dijelaskan. Seandainya tadi Ustazah kasih contohnya COVID, di situ penulis menjelaskan dulu COVID itu seperti apa sih. Nah, nggak cuma langsung menanggapi COVID itu gini, terus banyak manusia yang terjangkit itu berapa. Nah, harus datanya harus akurat. Tadi Ustazah bilang kan. Terus yang kedua, strukturnya yaitu berupa deskripsi teks. Artinya, bagian ini yang memuat informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung
pernyataan atau melemahkan pernyataan. Baru pada bagian ini penulis menyampaikan tanggapannya secara rinci pendapatnya. Habis dari menjelaskan tentang COVID, data-datanya baru dijelaskan tentang pemikiran penulisnya bahwa COVID ini terus disambungkan ke masyarakatnya. Di situ mulai penulisnya memberi tanggapan. Baru struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, di sini bagian ini memberikan tanggapan kembali terhadap tanggapan yang telah dikemukakan. Jadi dari deskripsi teks tersebut ditegaskan ulang tanggapan tersebut. Nah, biar meyakinkan pembaca. Terus juga di situ biasanya ditambahi saran. Nah, untuk ciri-ciri teks tanggapan yang nomor 3 yaitu ciri kebahasaannya. Nah, untuk ciri kebahasaannya nanti Ustadzah jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Sekarang Ustadzah akan memberi contoh dulu dari teks tanggapan kritis. Sekarang Ustadzah akan memberikan kalian contoh dari struktur teks tanggapan kritis. Di sini ada 3 paragraf ya. Sekarang paragraf yang pertama Ustadzah bacakan dulu. Demam Korea yang sekarang terjadi di Indonesia menjadi tren tersendiri bagi generasi muda, khususnya kalangan remaja, mulai dari SD hingga mahasiswa, bahkan pegawai kantoran. Hal ini sebetulnya bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan budaya Indonesia. Lah, pada paragraf 1 ini merupakan struktur evaluasi. Kenapa? Karena pada paragraf ini merupakan yang menunjukkan pernyataan umum tentang apa yang disampaikan penulis. Dia menjelaskan bahwa di Indonesia ini sekarang lagi trennya demam Korea. Di sini penulis memperkenalkan dulu tentang permasalahannya itu apa sih. Nah, sama aja kayak pendahuluannya. Lanjut untuk paragraf 2. Ini tentang deskripsi teks. Ustadzah langsung jelaskan aja ya, soalnya panjang ini. Bahwa pada paragraf kedua ini penulis menjelaskan lagi tentang data-data serta pendapatnya penulisnya. Nah, ini contohnya, bahwa sekarang itu banyak fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia karena banyak remaja yang menghabiskan beberapa rupiah sampai jutaan rupiah untuk melihat K-pop. Ini penulis lebih memperjelas lagi untuk permasalahannya. Di sini penulis juga memberitahu tanggapannya bahwa seharusnya orang tua, pendidik, pekerja seni, dan pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif sebelum budaya asli Indonesia menjadi tidak laku di negeri ini. Nah, ini merupakan tanggapan juga dari penulis. Baru paragraf yang terakhir yaitu struktur penegasan ulang. Kenapa? Karena di sini penulis menjelaskan lagi tanggapannya lebih jelas. Nah, ditegaskan lagi pada paragraf yang terakhir ini bahwa penulis menanggapi akulturasi budaya boleh saja terjadi asalkan tidak mengubah budaya aslinya. Nah, ini lebih dijelaskan. Terus dia juga memberi saran bahwa kalau K-pop pada remaja memang sah, tapi perlu ada filterisasi informasi yang masuk agar para remaja akhirnya masih tetap bisa mencintai budaya asli mereka.
bukan menjadi K-pop sebagai budaya baru mereka. Nah, ini juga merupakan saran, dan sebelumnya ada tanggapan ulang lagi, penegasan ulang. Sudah ya, paham kan untuk struktur teks tanggapan kritis ini? Cukup sekian untuk penjelasan Ustadzah pada pertemuan ini. Semoga yang dijelaskan Ustadzah kalian paham. Dan jangan lupa dibuka di Google Classroom juga ya untuk tugasnya. Nanti kalau kalian bingung bisa